Assalamualaikum adik-adik. Nah baik, ini Bapak kasih video tentang cara menghitung nisbah kesetaraan lahan ya, atau NKL. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin ditemui LER ya, Land Acquisition Ratio. Nah, NKL atau LER ini, ya kita sebut NKL saja ya, bahasa Indonesia nisbah kesetaraan lahan, itu bagaimana kita melihat apakah pola tanam tumpang sari itu lebih baik atau lebih buruk daripada pola tanam tunggal. Jadi kita tidak dapat mengatakan secara langsung. Mungkin ada hasilnya kita langsung mengatakan, oh ini bagus. Lebih bagus tumpang sari. Oh lebih bagus tanam tunggal. Mungkin lebih bijaknya adalah kita menghitungnya. Kita menghitung dari data-data produksi tanaman tersebut, baik itu produksi tumpang sari maupun produksi tanam gandanya ya, tanam tunggalnya ya. Nah, ini adalah rumus NKL, rumus umum NKL. Itu jumlahkan dari hitungan pertama sampai hitungan terakhir. Ya. Perbandingan antara hasil tanaman pola tumpang sari dengan hasil tanaman pola tanam tunggal. Misalnya ini tanaman pertama. Ini tanaman keduanya. Ini adalah hasil pola tanam tumpang sari, dan ini adalah hasil pola tanam tunggal. Dan seterusnya pada tanaman ketiga, dan seterusnya. Hasil perbandingan ini kita jumlahkan. Sesuai dengan permintaan rumus ini, jumlahkan dari perhitungan pertama sampai perhitungan terakhir. Arti berapa banyak X, Y, Z, dan seterusnya ini, ya tergantung dari jumlah tanamannya. Nah, begitu. Dalam konteks ini kita contohkan antara dua tanaman saja. Ya, dua tanaman saja. Nah, contoh ini, ya. Dalam suatu lahan seluas 1 hektar, ya, dalam suatu lahan seluas 1 hektar, pada saat musim tanam, ya, pada saat musim tanam, jika ditanam jagung saja, ya, pada saat musim tanam, jika ditanam jagung saja, ya, ditanam 1 hektar itu ditanam jagung saja, akan menghasilkan jagung sebanyak 8 ton. Ya, jadi kalau ditanam jagung saja, dapatnya 8 ton setiap hektar itu. Nah, kalau ditanam kedelai saja, hasilnya 2 ton. Jadi, seseorang itu mencoba dengan lahan 1 hektar, ditanaminya jagung, dapat 8 ton. Lalu ada juga ditanaminya dengan kedelai saja, 1 hektar, dapatnya 2 ton. Nah, pernyataan jagung 1 hektar 8 ton, kedelai 1 hektar 2 ton, ini adalah penjelasan pola tanam tunggal. Ya, itu adalah penjelasan pola tanam tunggal. Karena ditanamnya kedelai saja atau jagung saja. Ya. Seandainya pada lahan tersebut ditanam jagung dan kedelai masing-masing 1,5 hektar, ya, seandainya, atau memang dilakukannya, ditanam pada lahan tersebut pada tahun berikutnya, jadi dia ingin panen serempak. Saya tidak suka lah panen satu-satu, saya mau panen 2 sekaligus. Maka ditanamlah jagung dan kedelai. Masing-masing 1,5 hektar, 1,5 hektar. Jagung 1,5 hektar, kedelai 1,5 hektar. Ya kan? Jagung 1,5 hektar, kedelai 1,5 hektar. Ya begitu? Ya. Nah, berapa nilai NKL-nya? Nah, jadi ditanamnya jagung 1,5 hektar dengan kedelai 1,5 hektar, dia dapat jagung 5 ton, dapat kedelai 1 ton. Mana yang lebih untung? Atau berapa nilai NKL-nya? Ya, berapa nilai NKL-nya? Nah, dapat nilai NKL ini nanti kita bisa tahu apakah itu lebih baik tanam tumpang sari atau sama saja tumpang sari dengan tunggal, ya, atau bagus tanam tunggal. Nah,
Jadi untuk mengetahui hal tersebut, baiklah kita hitung. Nah, ini penyelesaiannya. Ini adalah pola tanam tunggal. Ya kan? Jadi kalau ditanam jagung saja 1 hektar, ya, dapat ditanam jagung 1 hektar, pola tanam tunggal jagung ini X0 ini adalah pola tanam jagung yang tunggal. Pola tanam tunggal untuk jagung maksudnya ya. Ini dia, dapatnya 8 ton. Ini adalah jagung ditanam tumpang sari. Dapatnya 5 ton. Ini kedelai ditanam tunggal. Dapatnya 2 ton. Ini kedelai ditanam tumpang sari. Dapatnya 1 ton. Ya, Pak ulangi. Ini adalah jagung ditanam tunggal. Dapatnya 8 ton. Ini adalah jagung ditanam tumpang sari. Dapatnya 5 ton. Ini adalah kedelai ditanam tunggal. Dapatnya 2 ton. Ini ditanam kedelai tumpang sari dapatnya 1 ton. 1 ton, ya. Maka NKL adalah sini pola tanam tumpang sari jagung, hasil jagung pada pola tanam tumpang sari dibagi dengan hasil jagung pada pola tanam tunggal ditambah dengan hasil kedelai pola tanam tumpang sari dibagi dengan hasil kedelai pola tanam tunggal. Nah, jadi 5/8 ditambah 1/2. 5/8 dapatnya 0,625. 1/2 itu setengah. Jadi jumlahkan 1,125. Itulah NKL-nya. Ya kan? Nah, NKL ini kan ada 3 pernyataan. Kalau nilai NKL lebih daripada 1, itu untung. Kalau NKL-nya sama dengan 0, tidak untung dan tidak rugi. Kalau NKL-nya kurang daripada 1, itu rugi. Nah, kita lihat di sini ya, NKL-nya lebih daripada 1. Itu 1,125. Maka dapat dikatakan pola tanam tumpang sari lebih baik daripada pola tanam tunggal. Kan lebih daripada 1. Ya kan? Pola tanam tumpang sari lebih baik daripada tanam tunggal. Karena NKL lebih daripada 1, yaitu 1,125. Nah, berapa keuntungan tumpang sari dibandingkan pola tanam tunggal? Berapa keuntungannya? Berapa banyak lebih baik tumpang sari itu dibandingkan pola tanam tunggal? Maka 1,125 dikurangi 1. Dapatnya 0,125. 0,125 dikalikan 100%, dapatnya 12,5%. Jadi, ya, jagung dan kedelai lebih untung 12,5% bila ditanam tumpang sari. Ya. Jadi jagung dan kedelai ini kalau ditanam tumpang sari, dia keuntungannya naik 12,5%. Ya. Nah, 12,5% tadi, tahu kan dapatnya nilai NKL 1,125 dikurangi 1, 0,125. 0,125 dikali 100% dapat 12,5%. Jadi inilah besaran keuntungan jagung dan kedelai kalau dia ditanam dengan pola tanam tumpang sari. Apakah selalu untung? Belum tentu. Belum tentu. Seandainya di sini dapatnya 0,75, ini nilainya 0,75, misal kan, dikurangi 1 berarti minus 0,25. Jadi minus 25%. Nah, kalau dia minus berarti rugi. Kan begitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau NKL-nya dapat ini, dapat 1? Kalau dapat 1 berarti 1 kurang 1, 0. Berarti tidak untung dan tidak rugi. Jadi pilih yang mana? Terserah. Oh, bagus tumpang sari. Ya, karena panennya 2. Oh, bagus tunggal. Ya, tidak repot. Betul juga. Jadi bebas saja. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita tahu nilai NKL, maka kita bisa menentukan dia untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi. Demikian untuk perhitungan NKL. Baik, nah berikutnya adalah pola tanam perhitungan CII.
Nah, ini adalah perhitungan CII, Cropping Intensity Index. Nah, Cropping Intensity Index ini nilai maksimalnya adalah 200%. Makna 200% itu adalah lahan ditanami 100% pada 2 musim tanam. Musim kemarau, musim hujan, dan musim kemarau. Jadi pada musim hujan ditanami 100%, tanam itu lahannya, musim kemarau juga ditanami 100%. Jadi nilai maksimalnya 200%. Dengan demikian, tidak mungkin nilai CII itu lebih dari 200. Salah hitungan itu. Ya. Nah, ini contoh. Ini ada lahan 1 hektar. Ya, jika pada musim hujan ditanam padi seluruhnya, berarti pada musim hujan 1 hektar ditanam padi. Dan musim kemarau ditanam jagung hanya setengah hektar. Jadi pada musim hujan ditanami 1 hektar, pada musim hujan ditanami 1 hektar, dan musim kemarau hanya ditanami setengah hektar. Nah, berapa nilai CII-nya? Nah, nilai CII-nya adalah jumlah total dari luas areal yang dipanen dibagi dengan luas areal yang tersedia kali 100% per tahun. Maka ini adalah 1 hektar ya, lahan ditanami dengan 1 hektar padi. Ya. Jadi 1 hektar lahan ditanami dengan 1 hektar padi. Jadi 1/1 kali 100% padi. Atau bisa dikatakan 100% lahan tersebut ditanami padi. Ini musim hujannya. Nah, pada musim kemaraunya, setengah lahan itu ditanami dengan jagung. Setengah saja. Tidak penuh artinya. Ini kan pernyataan setengah hektar. Lahannya 1 hektar. Jadi setengah hektar. Kali 100% lahan, ditanami jagung. Maka ini mendapat 100%, ini mendapat 50%. Lalu CII-nya adalah 150% padi jagung. Dan dengan demikian, 150% ini bermakna bahwa lahan tersebut tidak optimal. Karena pada musim kemarau hanya ditanami jagung setengah hektar. Itu. Ya. Contoh CII. Nah, ini contoh berikutnya. Ini jika sebuah lahan seluas 1 hektar. Ya. Ditanam padi pada musim hujan seluas 1 hektar. Pada musim hujan. Lalu pada musim kemarau juga ditanami jagung seluas 1 hektar. Jadi pada musim hujan dan musim kemarau, lahan tersebut ditanami penuh seluas 1 hektar. Maka di sini dibuat CI-nya adalah 1/1 kali 100% padi, ditambah dengan 1/1 kali 100% jagung. Nah, nilainya adalah 200%. Jadi lahan tersebut optimal, karena dalam 1 tahun, yaitu pada musim hujan ditanami 100% dan pada musim kemarau juga ditanami 100%. Nah, itulah adik-adik cara menghitung CI. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat sebagai panduan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.